Oke, kita mulai. Jadi kita hari ini akan diskusi mengenai, mungkin bukan diskusi kali ya, eh, lebih cocoknya seminar lah ya, tentang Probios API. Jadi gua akan jelasin tentang konsepnya dulu, konsep API ini sampai nanti penggunaannya seperti apa. Ya, jadi yang pertama mengenai konsepnya dulu. Ini cukup penting ya, karena memang seringkali kita diskusi ketemu dengan istilah-istilah seperti ini. Ya. Jadi kalau basic arsiteknya sebenarnya API itu ada klien dan ada server. Ya. Klien dia merequest sesuatu, ya. Maka kita sebut dia klien karena dia yang sebagai requesternya. Kemudian server bertugas merespon request tadi. Ya. Jadi ada dua nih, klien server. Ini yang sering kita dengar istilahkan kalau ditanyain API-nya pakai yang mana, pakai protokol apa, pakai arsitektur apa. Nah, ini yang biasa sering jadi diskusi ya. Walaupun memang sekarang udah cukup rada-rada samar juga sih pendefinisian ini mengenai arsitektur ataupun protokol dari API. Ya, tapi ini yang sering kita 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 ketemu lah istilah ini kan. Kalau mau dibilang jenis-jenis API-nya. Jadi yang pertama itu saya tulis di situ SOAP. Ini kan singkatannya dari Simple Object Access Protocol. Jadi sebenarnya sama, API itu kan berfungsi komunikasi antar dua sistem. Ya. Bisa aja sistemnya sama, tapi ya karena dia ada di klien dan satunya ada di server ya kita sebut sebagai application programming interface. Jadi kalau kalau singkatannya tadi ya. Nah, metode yang kalau yang SOAP ini sebenarnya poinnya yang cukup unik di dia itu adalah sebenarnya komunikasinya itu menggunakan pertukaran data XML. Jadi dia punya format khusus, ya bentuknya XML. XML itu ya bisa lantar dipelajari bentuknya seperti apa sih struktur dari XML. Tapi yang jelas dia pakai XML dengan pola tertentu. Ya dia bisa aja dijalankan lewat HTTP seperti halnya nanti yang RPC maupun yang lainnya, termasuk yang sangat populer sekarang yang paling bawah itu yang REST API. Jadi poinnya ada satu sistem aplikasi atau satu program dia butuh akses ke sistem lain. Kalau dia menggunakan mekanisme atau arsitektur atau protokol SOAP, berarti ya dia punya format khusus datanya dan pastinya dalam XML dengan keteraturan tertentu, ya. Dengan protokol tertentu, tata cara tertentu XML-nya. Jadi nggak sembarang XML juga, dia punya pola. Gitu. Ya, itu udah pasti swap deh modelnya. Ya. Uh, Kalau dia tidak akan menggunakan pola ini, ya, yang swap. Ya, yang kedua ini yang RPC. Ya. Jadi yang RPC ini uh, singkatannya sebenarnya remote procedure call. Jadi sederhananya sebenarnya gini, kalau RPC ya kita seperti klien dia menjalankan program yang ada di server. Ya. Makanya kalau kalau apa ciri khasnya sebenarnya dia action oriented. Jadi saya mau jalanin program A yang ada di server X misalkan. Ya. Nah si server X itu ngasih cara nih kalau mau akses ini gunakan cara ini. Nah itu biasanya RPC. Sama juga RPC ini juga bisa dijalankan lewat mekanisme HTTP juga. Tapi umumnya dia seperti menjalankan function aja lewat langsung dari JavaScript atau dari apa uh, Python atau program-program lain lah ya. Jadi intinya remote procedure call itu ciri khasnya ya dia action oriented. Saya mau jalankan suatu suatu service, satu function yang ada di remote. Ya. Yang jelas pasti ada informasi yang dikirimkan juga kan.
tapi dia tidak terbatas pada model XML. Dia bisa apa aja, bahkan bisa juga dengan JSON. Makanya ada orang juga nyebut RPC-nya JSON RPC, ya. Karena dia data yang dia kirim ke server sebagai informasi yang diperlukan dalam request itu menggunakan JSON, sehingga disebut JSON RPC. Ya. Oke, jadi kalau SOAP tadi dia fokus di bagaimana informasi itu dikirim dan bagaimana diterima itu dengan suatu format khusus dalam bentuk XML. Sedangkan RPC bagaimana satu klien menjalankan function yang ada di server, ya, dengan informasi yang tidak dibatasi pada XML aja. Dia tidak punya format khusus, ya, tapi dia fokusnya sebenarnya action oriented tadi. Ada lagi yang menggunakan mekanisme yang ketiganya yang WebSocket API. WebSocket API itu sebenarnya ya dia menggunakan protokolnya WebSocket, ya. WebSocket itu ciri khasnya kan dia two way communication. Jadi komunikasi bolak-balik, ya. Sebenarnya tadi semuanya juga komunikasi bolak-balik, tetapi server juga bisa push something, ya. Dia seolah-olah berperilaku sebagai klien, tapi sebenarnya konteksnya respon. Jadi dia tidak serta merta langsung kita ngirim request dia langsung respon, tapi bisa aja dia kombinasi antara itu. Jadi ini lebih pendekatannya two way communication. Jadi WebSocket ini kan kalau kita akses dari HTTP dia pasti punya punya apa uh, apa dengan mekanisme protokol yang agak berbeda, ya. Jadi manggilnya WSS bukan HTTPS, tapi dia sebenarnya juga bagian dari HTTP sebenarnya sih. Kalau WebSocket itu, ya, yang jelas memang mekanismenya agak berbeda. Pendekatannya di sini kalau WebSocket itu two way communication, ya, yang karakter yang spesifik, ya. Oke, sejauh ini cukup jelas ya suara saya, ya. Oke. Nah, terus yang terakhir, sebenarnya banyak banyak ya banyak model lah, ya. Tapi yang saya coba fokuskan pada 4 ini. Ya, ini yang sering kali diangkat sebagai terminologi. Baik orang yang ngerti atau nggak ngerti kadang muncul nih. Pakai apa lu? Pakai SOAP atau pakai RPC, pakai. Ya kita harus punya gambaran kan. Ya. Kalau Claudius nanti pakai yang mana ya? Kalau kita nggak punya gambaran susah juga jawabnya kan. Karena ini kita butuh bahasa yang sama. Kalau pakai Claudius ya jangan ngomong nanti wah ini pakai arsitektur SWAP atau pakai protokol SWAP. Nah, kata-kata protokol arsitektur aja juga udah bias nih, ya. Hati-hati juga penggunaan istilah itu. SWAP orang lebih sering katakan tuh protokol karena dia punya tata cara khusus, ya. Protokol itu kan tata caranya. Nah, sedangkan RPC tadi lebih ke arah action oriented, WebSocket itu two way communication. Nah, yang terakhir ini yang REST API. Ini yang sangat populer sekarang, ya, dengan REST API ini. Sebenarnya poinnya apa sih REST API ini? Ya, dari singkatannya sebenarnya kelihatan ya, representational state transfer. Representasional itu bisa disinonimkan dengan informasi yang bergerak, ya, dari klien ke server atau sebaliknya. Nah, jadi kalau diterjemahkan kasar dia transfer request dengan transfer informasi yang dari request tadi dengan state di sini sebenarnya stateless, ya. Nah, ini kenapa dia disebut stateless, ya. Stateless jadi kalau di kata-kata REST API dia itu memang fokusnya pada statelessness itu, ya. Stateless ini apa sebenarnya? Ya, ini yang poin yang pertama. Nanti saya akan lebih jelaskan tentang konsep stateless ini apa. Tapi yang jelas memang REST API itu lebih cenderung ke resource oriented. Ya. Jadi kita sebenarnya lebih sering, server A ya sebagai klien dia request resource. Resource ini bisa berupa data, file atau apapun. Yang penting dia resource, ya. Dia request resource. Dia lebih fokus kepada request resource. Ya.
Kalau tadi RPC dia fokus ke actionnya, tolong jalankan X di server A misalnya. Ya, itu dia lebih ke arah actionnya. Sedangkan REST API itu lebih ke arah resource-nya. Gue butuh resource X. Resource-nya bisa berupa data ya, macam-macam ya. Nah, data yang bergerak itu informasi yang bergerak itu yang disebut representational state tadi. Kenapa disebut representational state itu karena dia stateless. Ya. Stateless itu maksudnya gini, eh, kita nggak menyimpan informasi request pertama atau request berikutnya. Dia saling independen. Nah, ini rada membingungkan memang ya konsepnya. Tapi saya coba kasih gambaran agar punya punya cukup pemahaman. Jadi kalau kalau ada kalau kita bicara bicara conversation, ya, diskusi itu sebenarnya kan si A ngomong ke B, kemudian B jawab dan A ngomong lagi, itu biasanya kan sudah terkandung di dalamnya ada kondisi sebelumnya yang masuk gitu loh sebagai apa conversation yang kedua. Sedangkan stateless itu artinya ya request yang pertama dengan yang kedua itu sama sekali tidak ada hubungan. Stateless ya. Kita nggak nyimpen session atau apapun lah. Pokoknya selesai satu urusan selesai aja. Begitu mau request lagi ya urusan baru lagi, itu stateless. Sedangkan lawannya ya stateful ya. Makanya ada istilah juga orang bilang REST API, satunya lagi RESTful API. Ya RESTful itu sebenarnya ya stateful bukan stateless. Kalau stateful artinya request-request itu saling berhubungan. Request yang berikutnya juga depend kepada request yang pertama. Karena kita menyimpan informasi itu. Nah, kalau di web biasanya kita mainnya di session. Session yang pertama dengan session kedua itu sama nggak? Kalau sama dia stateful. Kalau nggak sama dia stateless. Sebenarnya gitu aja konsepnya. Nah, mungkin apa saya rasa agak memang agak membingungkan tapi kalau kita menggunakan apa Clodios, begitu kita login di Clodios itu pasti dia stateful. Kenapa? Karena kita menyimpan sessionnya. Ya, session itu yang membuat interaksi antara klien dan server tidak selalu berulang lagi ya. Misalkan ya kalau saya udah buka program A, program B bahkan itu bisa saling berhubungan semua ya. Karena apa? Karena stateful. Session kita simpan ya. Itu poinnya sebenarnya perbedaan antara stateless sama stateful. Ya. Oke, ini mengenai konsepnya ya. Sebenarnya ini saya singgung itu karena agar kita sendiri bisa cukup jelas pada waktu diskusi dengan pihak lain. Siapapun itu yang berbicara mengenai API yang kita gunakan, yang Clodios gunakan. Jadi apakah Clodios itu bisa API-nya itu RPC? Ya bisa aja kita sebut RPC. Kalau memang service yang kita buat memang fokusnya pada action, ya kita bisa sebut RPC gitu. Tapi kalau kita fokusnya kepada data, ya, ya itu jadi REST API. Kalau kita butuhkan dia state-nya kita pun simpan ya, session-nya kita simpan untuk next request, ya jadilah dia RESTful. Ya, tapi yang jelas Clodios bukan SOAP. Apakah bisa Clodios dibikin menjadi mekanismenya protokolnya SOAP? Ya bisa aja dengan menggunakan mekanisme XML tadi. Tapi saat ini kita nggak fokus ke sana karena toh juga tidak apa tidak terlalu signifikan ya bagaimana terjadinya eh, komunikasi antara klien dan server tadi. Ya. Cuma yang bisa kita bolak-balik yang sering ini ya antara RPC sama REST. Dan lebih sederhananya ya udah kita sederhananya apa Clodios itu adalah eh, REST API atau RESTful API. Oke, ini udah saya udah masuk ke yang Clodiosnya. Nah, kita menggunakan karena REST itu ya pasti menggunakan protokol HTTPS ya. HTTP atau HTTPS dan Clodios menggunakan HTTPS ya. Nah, metode yang dipakai dua, get dan post. Ya HTTPS itu kan metodenya banyak ya, ada put, delete, macam-macam. Dan kita hanya fokus di dua, get dan post. Ya, jadi kita nggak bisa kirim put, nggak akan ngefek nanti.
get dan post. Nah, URL-nya punya pola yang spesifik. Itu juga ciri dari RPC juga begitu, dia punya pola yang spesifik kan, dia polanya nggak umum ya. Itu bisa jadi istilah RPC juga, tapi karena requestnya itu representasionalnya itu apa bisa macam-macam ya, bisa berbentuk JSON, teks atau apa file atau apalah ya, bisa macam-macam ya representasionalnya. Tapi poinnya sebenarnya URL-nya itu harus mengikuti pola yang ada di Clodios. Nah, polanya seperti itu yang ada di layar. Jadi ini adalah alamat Clodiosnya, kemudian ini TXN ini harus seperti ini, run lib, dan ini ada library yang dipanggil, ya, library yang dipanggil itu apa? Sorry, ini kayaknya run TXN run lib ya. Ini kayaknya ada yang salah nih. Ntar saya cek coba dulu ya. Saya cek modelnya harusnya FNC. Sorry, ini salah salah. Saya ganti dulu. Ini FNC sama dengan Benny ketinggalan konsep ya Ben. Ntar diputar aja videonya Ben. Oke. Itu penting banget ya yang konsep tadi biar bahasanya nyambung ya. Nah, ini mengenai yang URL-nya. URL-nya ini yang saya edit ini sih tadi. Ini FNC Jadi ini FNC sama dengan runlib ya, kita harus ketik seperti ini memang waktu manggil ya. Kemudian ada opik sama dengan, nah ini tergantung nanti API code-nya. Nah, gimana bikinnya nanti di slide berikutnya. Dan ini ada CSN sama dengan, salah juga. Ada CSN sama dengan workspace. Kemudian yang terakhir RC sama dengan service code-nya. Nah, ini nanti bagaimana kita bikinnya kode-kode ini akan kita jelaskan di belakang. Nah, body yang dikirim ya nanti bisa aja multi-part form data atau application ini URL encoded. Nah, ini juga saya perlu jelaskan, tapi nanti di metode post yang akan saya detailkan. Jadi gambarannya seperti ini, ada URL-nya, ada body-nya. Ya. Yang jelas kalau get nanti bukan pakai body, dia pakai var. Oke, next. Oke, sekarang ya anggaplah skenario-nya ya, mau nyiapkan kita harus nyiapkan service dulu. Misalkan begini, ada software lain ya, atau sistem lain yang membutuhkan service tertentu dari Clodios. Let's say lah, gue mau ngambil data karyawan ya, misalkan namanya siapa, kemudian alamatnya, kemudian jenis kelaminnya misalkan, gitu ya. Dengan request information-nya memasukkan company-nya mana, employee ID-nya mana. Ya. Apa yang kita harus siapkan? Berarti kita bikin service yang kita kasih nama, anggaplah ya service untuk apa get employee data misalkan. Get employee data. Oke, gue mulai dari mana? Itu
URL-nya kan minta seperti ini, berarti kan gue harus nyiapin satu ya, apa, API code-nya gimana nih, ya. Kemudian sorry ini salah ketik juga, ini sama dengan ya, sama dengan ini CSS. Jadi yang saya harus siapkan API code-nya, kemudian workspace dan service code ya. Oke, kita lihat dari saya akan buka Clodios ya, untuk mempersiapkan ini satu. Saya login ke membership saya misalkan ya, Clodios baru di TRJI. Jadi untuk CSN pasti ini ya, TRJI 5 karena tadi saya nyebutkan ya workspace-nya ya. Ini workspace-nya, kita dapetin dulu yang ini CSN-nya, ini kita ganti dari kurung ini ke jadi TRJI 5 ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sama API code-nya. Setiap user dia akan punya API code ya. API code di sini sebenarnya ada yang bilang sih API key-nya gitu ya. Ya apapun lah istilahnya. Ini sebenarnya untuk membedakan siapa sih yang menyediakan service itu dalam konteks usernya. Jadi kalau saya login di sini sebagai dengan user Heru, ini kalau saya mau tahu API code saya itu apa, saya tinggal jalankan menu API code ya. Dari sini gua akan tahu nih API code-nya adalah ini ya. Ini yang kita copy ya. Jadi kalau contoh yang tadi URL-nya adalah ini, di sini zoom in. Zoom in. Ya, jadi ini saya langsung dapat API code-nya, ini saya copy untuk digantikan ke sini. Ya, itu API code-nya. Yang kedua tadi CSN-nya saya langsung dapat TRJI 5. Oke, tinggal satu lagi. Servisnya apa? Nah, servisnya ini memang sangat tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Jadi langkahnya ya kita harus bikin dulu programnya kan. Misal kalau contoh tadi servisnya misalkan menyediakan detail informasi mengenai employee dengan parameter input adalah company dan employee ID. Nah, oke, sebagai gambaran misalkan saya coba lihatkan dulu data karyawan yang ada di sini ya. Jadi kalau data karyawannya ini dengan employee ID ini, dengan company ini, nanti yang akan di return itu berbentuk JSON misalkan namanya, jenis kelaminnya, dan let's say lah educationnya ya, biar nggak terlalu banyak. Ada 3, nama, gender, education ya. Nah berarti pertama saya harus nyiapkan programnya ya, untuk mereturn data itu ya. Jadi saya akan bikin program si dev ya. New ya, itu tanggal lahir ya, itu lagi tanggal lahir. Jadi set API test misalkan nama programnya, version nama 1 API service test.
Jadi karena kita hanya butuh servisnya aja, kita nggak butuh tampilannya, saya langsung fokus di library-nya. Ya. Misal saya kasih nama library-nya JK. Kemudian function yang saya nanti mau pakai itu saya kasih nama misalkan get emp data ya, get emp aja misalnya. Nah, get emp ini nanti kita harus define parameternya seperti biasa. Harus pertama itu harus session ya, kita harus define. Yang kedua parameter yang akan kita terima ya dari pemanggil, dari klien ya. Misalkan parameternya satu, company-nya apa ya, company. Kemudian yang kedua employee ID. Ini parameter yang kita terima ya. Untuk kita ngetes gini anggaplah ya kita return oke aja dulu, kita belum return data ya. Return oke ya. Untuk biar kegambar dulu ya, kemudian ini saya akan save ya. Dan ini yang saya akan daftarkan di untuk mendapatkan ini tadi, mendapatkan ini service code ini. Jadi saya jalankan rec ya, API rec. Nah, ini. Jadi tadi poinnya ada API code, ada workspace CSN, dan yang ini kebalik ya, API rec. Nah, kita tinggal untuk daftarinya, kita tinggal klik new ya. Terus format mendaftarkannya itu yang pertama itu adalah nama programnya. Tadi kan programnya ini adalah ZAPI test ya. Kita copy aja ZAPI test. Bapak taruh sini, kemudian koma versionnya 601 ya. Koma nama library dan nama functionnya. Library-nya tadi adalah CK, functionnya adalah get ya. Nah, satu lagi ini ada type-nya, bahwa API ini berlakunya sekali doang apa dia berkali-kali ya. Ya pastinya dalam konteks ini saya ingin dia bisa dipakai berulang kali ya. Kalau hanya sekali biasanya untuk yang ya kayak request change password yang kayak gitu itu sekali selesai. Dan kalau dia butuh request lagi dia akan bikin API lagi ya. Jadi dalam konteks ini akan lebih sering kita bicara di many times. Oke, saya pastikan dulu namanya benar CK, kemudian fungsinya adalah getEMP. Ya. Kemudian kita klik next. Nah, kita kasih keterangannya agar nanti kalau API-nya udah banyak ya, ini penting lah ya keterangan ini. Jadi keterangannya saya sarankan sih mungkin sama aja dengan tadi Z API test 601, ck.get. Kalau perlu tambahkan keterangan lain. Kemudian kita save. Nah, dari sini saya akan dapat ini. Code ini adalah service code-nya. Ini yang saya copy ke URL tadi. Jadi saya udah punya nih URL-nya untuk diakses. Dan dia mensyaratkan bahwa harus dikirim data untuk bisa menjalankan service ini adalah company dan employee ID-nya. Kalau ini nggak dikirimkan, dia akan masalah. Ya. Oke, kita bisa coba ini sekarang ya. Kita bisa coba, saya akan coba akses dengan pakai Postman aja ya. Pakai Postman. Biasa kalau udah sering main di API ya ini Postman ini salah satu yang populer lah ya, yang dipakai untuk menguji ngetes API yang disediakan. Oke, jadi metode yang pertama yang saya akan pakai metode get ya. Get ya. Get, jadi ini URL-nya ini saya copy. Balik sini ya. Tadi saya udah persiapkan ini udah jadi. Kemudian dari sini saya lanjut ke penggunaannya. Nah, penggunaannya pakai yang pertama gimana kalau pakai get. Intinya kalau pakai get kita nggak ngandelin body ya. Kita nggak ngandelin
nggak ngandelin apa, semua data itu sudah jadi satu di URL-nya. Ya, tadi sampai di sini kita akan pakai get ya. Ini tadi contohnya itu yang ini ada, kalau get ini ada tambahan var ya di sini ya. Ada tambahan var. Ya, jadi var-nya itu harus, karena tadi kalau get dia harus ada dalam URL. Jadi bagaimana kita define var-nya? Di sini dia harus ada var. Tadi kan ini belum ada var-nya karena kita pakai metode get, var harus kita sebutkan di atas. Ini contohnya juga bisa var-nya. Jadi dia harus URI encoded. Nah ini bentuknya ini dia harus ini ya, berbentuk seperti ini di var ini. Tapi dia harus encoded. Nah, memang agak contohnya ini yang kita harus encoded ke URL-nya ya. Kalau di JavaScript ini kan pakai function encode URI komponen ini. Ya. Nah, tapi kalau di URL di sini, nah kita cara ngambilnya gimana? Oke, tadi Postman. Ini URL-nya. var, kita ada var di sini. var-nya harus tulisannya itu adalah var sama dengan ini. Dan var sama dengan, nah, ini harus URI encoded nih. Nah ini yang agak susah nih saya nih, harus bikin URI encodednya dulu. Oke, mungkin contoh yang get saya balik aja dulu ya. Saya mulai dari yang post aja dulu nih untuk mempermudah. Karena ini harus saya bikin encodednya dulu. Dia harus punya format kan kalau jadi URL. Karena nggak bisa kurawal atau apa tuh langsung kita copy paste di sana. Dijalankan di copy paste di mana? Oh yang ini. Ya, ini kan yang JavaScript maksudnya. Iya, ya. Ya, kalau ini kan tadi kan saya coba ini kan yang dari Postman dulu kan ya. Nah, kalau ini oke, kita coba jalankan yang dari JavaScript-nya nih. Jadi tadi kan di sini ada company, dan company-nya. Contohnya kalau tadi kan company 1000 ya. Nah, ini saya coba save as lokal dulu. Save as tes. Oke, jadi ini sebenarnya tadi cuma untuk dapetin var-nya aja sih. Nah,
Nah, var-nya ini ibu, employee-nya tadi sebagai prestasi employee-nya. Ya. Oke, jalankan ya. Ini dari ya ada di dokumen tadi. Oke, ini kita get ya. Nah, ini kan dia var-nya ini. Ini yang saya bilang tadi harus di encode kan. Dia jadinya ini. Nah, apa ini saya pakai aja, saya copy ini encode-nya di sini. Ya, kita balik ke Postman. Harus koma ya. Nah, kita lihat nih kan, dia return oke okay di sini ya. Balik ke program tadi yang service tadi, yang form developernya ini, dia return oke okay. Nah, gimana kalau saya mau return bentuknya JSON kan? Yang jelas saya harus ngambil datanya. Pertama saya harus initiate untuk connection ke database SQL session. Kemudian saya akan ambil datanya, dt sama dengan sql.fetch1. Nah, yang tadi saya select sama employee ID-nya ya, employee ID, kemudian name, ini tabelnya ada di tabel tabelnya ya, di DTX employee, tabelnya ada di sini. Ini home company yang dikirim ini S and employee ID sama dengan S ini company koma PNP. Nah, kita dapat data itu kemudian kita return ya, return karena kita pengen dia mengeluarkannya dalam bentuk JSON ya, kita pakai JSON dot PS ya. Tahu kan bedanya yang dump pakai S sama yang enggak? Nah, kalau pakai S itu string ya. Jadi yang kita ngedump, yang di dump itu string. Ya. Dia akan di dump menjadi string gitu. Kalau nggak pakai S dia akan menjadi file. Itu bedanya. Oke, yang kita dump adalah DT. Dan artinya nanti kalau karena di sini fetch one pasti dia bentuknya dictionary. Select employee ID name dari sini. Return yang ini kita ya. Save, kemudian pastikan kalau kita nyoba ulang dia harus sessionnya kita buffernya kita refresh ya. HTTPS buffer program yang tadi, tapi set aktivitas ini kita harus agar dia di load ulang. Terus kita jalankan lagi dari Postman. Nah, ini keluar ya, dia udah bentuknya JSON ya, diterima. Nah, tadi oke, tanggal misalkan ya, tanggal kita keluarin juga tanggal. Nah, tanggal ini kan ada kondisi khusus memang ya. Jadi tanggal ini misalkan kalau di sini ya tadi datanya tanggal lahir ya, tanggal lahir.
nama, tanggal lahir itu fieldnya adalah birthday. Nah, apa jadinya nih kalau di JSON.dam tanggal itu pasti dia akan bermasalah nih, ya. Karena dia harus di format khusus untuk tanggal ya. Kita coba ya, kita coba dulu apa sih error. Biar kita jalankan lagi dari Postman. Nah, ini dia keluarin nih JSON serializable-nya masalah dia karena dia tidak bisa memformat datetime. Kita harus buatkan konversinya dengan cara memberikan handler ya untuk yang khusus untuk tanggal. Jadi di sini pakai defaultnya apa untuk handlernya. Ini biasa pakai DT handler. Nah, DT handler ini kita harus bikin functionnya. Ini contohnya apa ya? Yang DT handler. Oke, ini lain topik sebenarnya DT handlernya ya. Ini sebenarnya bisa di copy dari program yang lain yang berhubungan sama JSON yang date. Tapi saya bisa set begini. Misalkan tadi kan saya punya DT birth date ya. Birth date. Ini saya coba jadikan string aja. Date time .strf time akan jadikan dia string dari DT birth date dengan format tertentu, misalkan %d, %m, %y. Jadi nanti dia yang keluar format tanggal seperti ini. Jadi saya nggak perlu handle ya. Ini kita clear lagi, tes kecil, kita jalanin lagi dari sini. Nah, ini keluarnya gitu ya. Jadi bisa aja nanti kalau kita ngeluarin data list of employees, sebenarnya terserah di service yang kita buat. Kalau konteks kayak gini kelihatan banget bahwa kita ngirim data berupa URL tadi ya. Ini udah jelas-jelas ini adalah REST API. Kita nggak menyimpan session juga kan. Jadi artinya kalau saya jalankan lagi, yang pertama dengan yang kedua tuh gak ada hubungan apa-apa. Ini bukan RESTful, ini REST API. Kemudian data yang berinteraksi itu JSON ya, kita kirimkan balik JSON. Jadi ini kalau case kayak gini, ini bisa dibilang resource oriented. Tapi bisa aja kita arahkan ini untuk menjalankan sesuatu di server. Ya, misalkan kita mau jalankan proses backup file misalkan di server gitu kan, di Cloudios. Ya berarti dia lebih pendekatannya ke RPC, remote procedure call. Karena kita hanya menjalankan action dan returnnya pun paling sukses atau fail gitu aja. Kita nggak sharing data, ya, tidak berinteraksi data. Dan itu masalah penamaan tadi yang di konsep API-nya. Ya, ini yang metode get. Ya, saya balik lagi ke presentation ini. Yang metode get kita udah coba, jadi ada var. Oke, yang memang tadi yang agak ini kan di masalah encoded-nya ini ya. Karena dia harus URL itu harus punya, nggak bisa karakter sembarangan juga ya. Dia harus punya karakter yang memang sesuai dengan karakter URL yang diperbolehkan. Makanya di sini ada URL encoded. Dan biasanya memang API ini kan tidak dijalankan lewat Postman. Pasti ada programnya. Kita bisa pakai JavaScript atau program lain yang dengan mudah kita membuat URL encoded seperti ini. Ya, encoded. Dan hasil encoded inilah yang di passing ke URL-nya.
Oke, yang berikutnya mengenai POS. Nah, ya, POS. Jadi kalau di POS VAR kita nggak pakai. Ya. Jadi yang tadi sama aja. Yang tadi yang ini cuma saya akan hapus yang bagian uh, buka lagi ya, yang bagian ini VAR-nya kita hapus. Saya nggak perlu VAR, saya buang dari sini sampai dengan oke, dan metode yang akan saya pakai adalah POS. Nah, parameternya terus dari mana? Karena tadi kan nggak pakai VAR ya. Parameternya itu ada di body. Ada di body sini. Ya, ya kalau none berarti nggak ada yang dikirim ya bodinya. Di sini Claudius bisa menerima bentuk form data dan form URL encoded. Nah, ini kita harus paham juga sebenarnya apa sih bedanya kita ngirim form data sama URL encoded. Cirinya sebenarnya gini, ini sebenarnya sama-sama key value ya. Yang dikirim itu key value. Tapi untuk yang form data itu kita biasanya memang untuk string yang panjang ya, yang besar ya, dan kita membedakan antar satu data dengan yang lain itu dengan boundary. Makanya di form data itu ada boundary-nya biasanya. Sementara di form URL encoded itu enggak dia nggak pakai boundary. Nah, pembeda antara satu data dengan data yang lain itu biasanya kan pakai tanda dan, dan itu harus diganti dengan karakter tertentu oleh oleh pemanggilnya. Sebenarnya sama, tapi secara keseluruhan sebenarnya kita pakai form data pun udah bisa semuanya. Kalau mau lebih jelas tentang form data atau URL encoded itu bisa lah kita googling di situ. Apa sih bedanya form data sama URL encoded? Saya akan pakai yang form data aja. Ada plus minusnya sebenarnya, tapi intinya kalau datanya kecil-kecil lebih baik form encoded lah ya. Sehingga tidak perlu boundary yang lebih boros karena penggunaan stringnya. Tapi kalau data gede yang jelas memang encoded udah masalah ya. Harus lebih baik lebih pakai yang form data. Nah, di sini kita harus define. Nah, tata cara define-nya untuk form data itu harus ngikutin pola ini ya. Dia harus ada argumen T, kita harus ketik argumen T var, dan argumen L itu key value-nya. Nah, ini kayak apa sih untuk case kayak gini ya. Jadi yang pertama pasti key yang pertama saya harus nyebutin argumen T. Dan kita harus isi dengan var. Nggak boleh lain. Ini akhirnya saya seperti menjadi protokol tertentu kan terhadap Claudius kan. Ini sebenarnya balik lagi ini tata cara aja. Kalau tadi SOAP itu harus pakai XML dengan format khusus ya, kalau Claudius mau jalankan POS ya dia harus dengan key yang khusus juga ya, tapi bukan pakai XML. Dia pakai pakai form data. Ya kalau nggak ada argumen var-nya ya pasti nggak akan jalan juga. Ini harus ada argumen var dan kemudian satu lagi argumen L. Nah, argumen L ini dia berbentuk JSON string JSON ya. Jadi kalau dalam contoh ini saya mengirimkan satu ya company ya, company string. Jadi harus formatnya kayak gini ya. Kemudian koma satu lagi, petiknya dua, jangan petik satu. Petik satu nggak bisa. Petik dua. Formatnya JSON lah ya, JSON yang di stringify. Ya, petik dua. Di sini employee ID, kemudian ini employee-nya tadi contoh employee-nya argumen T, argumen L udah cukup ya. Ini hasilnya sama aja ya. Tapi kalau nggak ada argumen T-nya ya, misalnya argumen T-nya saya isi sembarang ya dia akan masalah returnnya. Dia kan nggak akan kenal format itu sehingga akan butuh error yang nggak perlu ya. Jadi ini harus var ya, jadi var ya.
Oke, sejauh ini cukup jelas ya. Ada pertanyaan kah? Atau udah pada tidur? Oke. Ya, yang terakhir sebelum saya tutup nih, pertimbangan mengenai security. Ya. Logikanya kan gini, service ada API code semua di copy. Bagaimana kalau programnya di copy orang ya? Di copy orang untuk diakses. Ya itu sama aja. Kita bisa pakai mekanisme otorisasi yang siapa sih yang boleh akses atau pakai dengan cara yang lain lah ya. Intinya sebenarnya API itu bisa public, kita open public yang dikasih tahu ke semua orang nih cara makainya begini atau memang dipakai khusus dan diberitahukan kepada orang tertentu. Untuk menambah keamanan ya takutnya URL-nya di-copy dan argumen-argumennya pun di-copy, ya mungkin kita perlu validasi ya di dalam sistem. Kalau memang kita rasa perlukan. Sebenarnya gimana memvalidasinya ya? Kita bisa pakai authorization header lah. Misalnya kita mau mau ngecek token, wah, token yang dikirim memang token yang benar, tapi sama aja kalau tokennya di copy juga ya dia bisa kirim juga. Bisa jadi dengan header dari requestnya ya. Nah, header dari request ini itu bisa kita ambil ya. Sebenarnya kalau tadi kalau pakai yang ini session apa? Saya pengen tahu ya requestnya tadi itu uh, request headernya apa sih yang dikirim? Itu bisa saya keluarkan dengan cara ngambil ini. Coba saya rise ya. Rise session session dot pnp dot request header. Ini apa sih yang keluar nih di ENV request headernya? Itu nanti kita bisa validasi ya. Ini saya dulu. Nah itu kelihatan ya. Ini request header yang diterima oleh server, oleh Clodios ya. Ini ada user agent, kemudian ada host ya. Host berarti ini yang dipakai kan hostnya. Kemudian ada data yang dikirim. Nah kalau misalkan ya, misalkan kita butuh dia ada token atau apa, itu kan ada di authorization. Let's say lah ya, saya kasih authorization di sini. Dan, saya kirim token bearer yang biasanya biasa dipakai untuk authorization. Yang misalkan ini tokennya L345. Nah, kalau saya send dia, ini kita bisa tangkap di request headernya. Ini ada authorization bearer ini. Ini tokennya. Tokennya biasanya kan kode. Nah, ini nanti bisa kita validasi. Itu idenya untuk kita mau lebih lebih tingkatkan security-nya ya, penggunaan dari API. Jadi di sini kita bisa karena data itu request header-nya ada di sini ya kita bisa ambil tuh tokennya cocok nggak ya, ya tokennya kita validasi terserah kita dong sebenarnya di level servernya di Clodios-nya ya, tokennya harus berisi begini kalau dia nggak berisi begini kita tolak kita raise aja ya bahwa uh, forbidden atau unauthorized. Nah itu kan kalau mau istilahnya sama dengan HTTP secara umum ya kita harus tahu nih kalau unauthorized itu biasanya nomor berapa tuh? Ada yang tahu nggak? 404 atau 401? Ya, anggaplah misalnya 404. Saya coba ya. Keluarnya apa sih? Jadi saya akan tulis gini. Saya set dulu respon headernya ya. Session dot set respon response. Ada yang masuk lagi. Oh, ada yang nyusulnya telat banget. Set respon header.
Yang kita kirim ini respon headernya status ya, status. Amin 400 ya, status 1. Oke, kemudian seperti biasa ini di return kan respon header status 401. Kita lihat nih hasilnya. Nah, kita lihat di sini kan keluarnya 401 unauthorized ya nggak? Karena memang respon headernya tadi kita set 401 status. 401 itu unauthorized. Keterangannya ya not okay. Tapi secara HTTP code-nya ya dia 401 unauthorized. Nah, artinya kita kondisikan tadi, kita ambil ambil itu tadi, ambil authorization bearer-nya. Authorization bearer-nya gimana ngambilnya? Sebenarnya kan ada di sini tadi deh, di request header itu. Ya. Kalau kita ambil di sini request header-nya karena ini kan ya out sama dengan request header, saya ambil authorization. Coba kita rise dulu dari sini. Clear, jalan lagi. Nah, ini kan keluar ya bearer hero. Ya dia keluar karena value-nya memang tulisannya lengkap bearer hero. Yang saya butuhkan kan belakang ini ya. Ya tinggal kita cut aja nih bearer spasi ini kan. Kita buang, berarti tokennya mulai dari itu. Ya, dari sini kan kita bisa dapat. Nah, jadi tokennya kalau saya lihat di sini oke, jadi tokennya apa nih? Tokennya itu adalah out. Kita split dengan tadi kan bearer ya, terus ambil yang itu, terus kita keluarkan. Terus Hero 1 2 3 4 5. Jadi saya udah punya token nih di sini. Ya token ini saya compare dengan sesuatu ya, itu terserah kita lah untuk memvalidasi itu tokennya. Oke, itu mengenai security-nya. Rasanya udah ini sih. Semuanya sih. Ada pertanyaan nggak? Ada, saya tutupkan. Nanti kalau ada yang perlu kebutuhan mengenai API ya tinggal refer ke video ini. Terima kasih atas perhatian.